Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Dewi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi. Di sini saya akan menjelaskan materi jaringan pada batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang memiliki peran sangat penting. Salah satu perannya yaitu sebagai sumbu tubuh tumbuhan dan juga sebagai tempat merekatnya daun, teman-teman. Dan fungsi batang ini banyak ya. Salah satunya yaitu mendukung bagian tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah. Contohnya yaitu daun, bunga, dan buah. Jadi, kalau tidak ada batang, bunga, daun, dan buah itu tidak akan bisa merekat. Dan fungsi batang selanjutnya yaitu sebagai jalan pengangkutnya air dan makanan dari akar, daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan batang ini juga sebagai tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan, teman-teman. Pada struktur jaringan batang terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama jaringan epidermis, dan yang kedua jaringan korteks, dan yang ketiga jaringan stele. Teman-teman ada yang tahu nggak jaringan epidermis itu apa? Jaringan epidermis adalah jaringan terluar dari tumbuhan, dan juga jaringan ini jaringan yang paling terkuat karena jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringannya di bawahnya, dan itulah kenapa jaringan ini disebut dengan jaringan terkuat. Nah, sel epidermis ini juga tersusun sangat rapat dan hanya memiliki satu lapisan sel saja, teman-teman. Pada tumbuhan, jaringan epidermis ini juga dilapisi lagi dengan jaringan kutikula. Jaringan kutikula ini adalah jaringan pelindung, teman-teman, yang berfungsi untuk mencegah pengeluaran air yang berlebihan, teman-teman, sehingga batang tidak kekurangan air. Pada jaringan yang kedua yaitu jaringan korteks. Jaringan korteks ini adalah bagian dalam akar, teman-teman, yang tersusun berbagai sel yang membentuk beberapa lapisan. Berbeda dengan jaringan epidermis, jaringan epidermis hanya mempunyai satu lapisan saja, sedangkan jaringan korteks ini memiliki berlapis-lapis sel, teman-teman. Dan juga pada jaringan korteks ini memiliki dinding sel yang tipis dan memiliki banyak ruang antara sel yang berfungsi untuk pertukaran gas, teman-teman. Jaringan korteks ini tersusun atas jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini memiliki struktur yang tidak beraturan, sehingga korteks memiliki banyak ruang antara sel, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu jaringan stele. Jaringan stele ini tersusun atas lapisan perisikel, xilem dan floem, dan empulur. Jaringan perisikel ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk memberikan kekuatan pada batang, dan xilem berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju daun untuk berfotosintesis, teman-teman. Dan floem ini berfungsi untuk mengangkut fotosintesis tadi dan membagikannya ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan jaringan stele ini berada di bagian tengah batang, teman-teman. Dan yang selanjutnya yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Pada dikotil memiliki sel endodermis yang merupakan ujung dari bagian korteks yang paling dalam dan tersusun juga oleh amilum. Berkas pengangkut pada dikotil ini bersifat kolateral terbuka, di mana antara xilem dan floem yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi-fungsi xilem, teman-teman. Xilem dan floem terdapat kambium yang melingkar. Jaringan kambium ini, teman-teman, merupakan jaringan yang aktif membelah. Dan pada batang monokotil
Monokotil tidak ditemukannya sel endodermis seperti di kotil tadi, teman-teman. Tumbuhan monokotil ini memiliki bekas pengangkut buluh kolateral atau bekas pembuluh tersebar di seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Struktur jaringan pada dikotil ini adalah epidermis. Epidermis ini terletak di bagian terluar batang dan berfungsi sebagai perlindungan penguapan air, yang seperti saya bilang tadi, agar batang tidak kekurangan air. Dan yang kedua, struktur pada monokotil ini meristem dasar. Meristem dasar ini terletak di seluruh jaringan yang berada pada epidermis tadi, teman-teman. Letak meristem dasar ini adanya di dalam epidermis itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu berkas pembuluh. Berkas pembuluh ini tersebar di meristem dasar yang berfungsi untuk mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Jadi di dalam epidermis itu ada meristem dasar, dan di dalam meristem dasar itu ada berkas pembuluh. Jadi kesimpulan pada jaringan pada batang ini, batang merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai sumbu tumbuh-tumbuhan dan sebagai tempat perekatnya daun. Pada batang monokotil terdiri dari jaringan epidermis, meristem dasar, dan berkas pembuluh. Pada batang dikotil terdiri dari jaringan epidermis, korteks, dan stele. Baik teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih. Dadah.